perencanaan sampai di controlling saat Anda memahami tentang manajemen pariwisata. Ada planningnya, organizing, actuating, kemudian ada controlling. Kalau menurut Salah Wahab pada manajemen pariwisata itu ada motivation. Jadi disinilah yang penting juga Anda pahami, karena keterlibatan masyarakat itu dari bawah sampai ke atas. Sekarang pembangunan pariwisata tidak hanya ketok dari atas, tetapi bagaimana masyarakat sebagai insan pariwisata dari bawah menuju ke atas, seperti itu ya. Bottom up-nya, bukan hanya top down seperti itu. Nah, disinilah dengan adanya rumusan yang dari atas sampai kita pada memberikan keadilan dan manfaat yang setara bagi masyarakat setempat. Pengelolaan yang efisien dan efektif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan atau pentahelik ya rekan-rekan. Jadi pemangku kepentingan ataupun stakeholder yang di dalam dunia pariwisata disebut dengan pentahelik. Ada pemerintah, ada akademisi, ada juga pihak swasta, dan yang lain-lain. Tolong nanti dicari pentahelik dan tripartit ya dalam pariwisata. Rekan-rekan mencari sendiri untuk menambah pengetahuan ya. Jadi di sini pengelolaan itu efektif dan efisien dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pariwisata, termasuk ada pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan dunia usaha. Bukan hanya itu. Jadi di pentahelik itu juga termasuk akademisi ya. Nanti coba dibaca-baca yang lain sehingga Anda dapat tambahan pemahaman ataupun pengetahuan. Ya, Ibu lanjut ya. Warisan budaya, sebagaimana mata kuliah ini yang Anda ikuti dan saya asuh gitu ya, heritage, itu harus membantu wisatawan agar mendapatkan pengalaman wisata berkualitas tinggi. Nah, dampak pariwisata harus dipertimbangkan dari nilai konsumen dan produsen. Manajemen dan pengembangan pariwisata harus responsif terhadap perubahan. Rekan-rekan melihat ada perubahan-perubahan dewasa ini, sehingga nanti wisata budaya ini mestinya didapatkan oleh konsumen. Ya, wisatawan itu adalah konsumen, penyedianya adalah produsen. Ya, responsif terhadap perubahan. Ada yang akan berkomentar terhadap slide ini? Silakan. Ya, kita masih tetap ada di wisata budaya, rekan-rekan. Ya, responsif terhadap perubahan. Apa yang terjadi dengan industri revolusi yang 5.0 dengan society? Ya, silakan kalau ada yang ingin, apa yang terjadi dengan kemajuan teknologi karena arus globalisasi. Adanya technoscape. Kalau di pariwisata itu etnoscape-nya adalah wisatawan yang menuju ke sebuah destinasi berasal dari mana daerah asalnya. Kemudian ada financescape, ya tadi kita bicara devisa, berarti ada perpindahan uang dari negara asal menuju ke destinasi yang dituju. Ada technoscape. Ya, hari gini Anda jalan-jalan tinggal pesan tiket di Agoda atau Traveloka langsung dengan penginapannya berbasis web, berbasis EI. Gitu. Benar ya? Ada yang ingin berkomentar? Kalau tidak, saya lanjut saja. Ita Febri, Ida Ayu, silakan. Ibu, mohon izin Ibu. Ya. Bagaimana pariwisata saat ini dengan adanya teknologi? Ibu sampaikan tadi bahwa banyak sekali pemesanan yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Tentunya kita sebagai jika diposisikan sebagai customer sangat gampang bisa mengakses beberapa tempat-tempat atau salah satunya tempat penginapan di mana destinasi yang ingin dituju. Jadi begitupun paket perjalanan yang sudah dikemas kebanyakan melalui online itu juga banyak ragamnya. Selain tadi Ibu sampaikan Traveloka memang di Indonesia ada juga beberapa OTA atau online travel agent yang juga
membuat beberapa paket perjalanan walaupun tidak di Bali tapi dibuat untuk tamu yang datang ke Bali. Nah, selain itu juga Ibu ada beberapa paket tour yang bisa di booking secara online. Tidak harus menginap di tempat itu, tapi hanya mengambil beberapa pengalaman wisata. Jadi itu yang bisa dijadikan bagaimana teknologi ini berkembang untuk Ya, Dayu, terima kasih. Ya, Dayu Ita Febri ya, yang lahir di bulan Februari ya. Betul Ibu. Dari nama udah diketahui ya. Yang penting Dayu tidak lahir di tanggal berapa tuh? 29. Nanti 4 tahun sekali baru ulang tahun ya, karena tahun kabisat. Iya, baik. Terima kasih Dayu udah memberikan pemaparan terkait dengan slide ini ya. Oke, rekan-rekan dapat tambahan pengetahuan dari yang sudah disampaikan oleh Dayu Ita. Baik, rekan-rekan, saya lanjutkan. Jadi, pada hakikatnya pariwisata budaya berkelanjutan ini pasti ada cultural tourism sustainable gitu ya, sustainability ya, sustainable. Itu apa sih gitu? Nah, kegiatan pariwisata yang menganut prinsip nilai kegunaan, tujuannya apa nih? Mencapai keamanan sumber hidup terhadap sumber hidup loh rekan-rekan. Berarti generasi berikutnya juga harus dapat menikmati gitu ya. Keamanan sumber hidup ini terhadap apa aspeknya? Environment, culture, history, ya dari sebuah destination. Dengan menitik beratkan pada budaya sebagai nilai inti itu kata Guya. Sebagai nilai inti, ya itu ya. Menurut Guyet, ini saya 2 kali ngetiknya gitu, kelebihan. Ya, dewasa ini pariwisata budaya mendapat perhatian dunia karena berkembangnya teori experience ekonomi menurut Pine and Gilmore. Ya, apa sih yang dimaksudkan dengan experience ekonomi? Ya, pengalaman ekonomi macam apa gitu ya. Baik rekan-rekan, Anda boleh fokus di slide ini karena Ibu menambahkan teori tentang experience ekonomi sebelum nanti ada teori lain. Nah, teori tersebut menjelaskan bahwa motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi tidak lagi hanya untuk menciptakan ingatan memori, mencari kebaruan, tetapi juga untuk mengalami dan terlibat dengan budaya di tempat mereka berkunjung yang berbeda dari budaya mereka sendiri. Ini rekan-rekan experience-nya ya. Jadi authenticity-nya, mendapat pengalaman otentik di mana destinasi yang dituju yang sangat berbeda dengan daerah asalnya. Itu loh, teori itu menjelaskan ya tentang motivasi wisatawan. Jadi ekonomi jangan dipikir hanya duit aja, tapi di situ juga ada motivation. Seperti itu. Nah, wisatawan saat ini cenderung aktif dalam aktivitas pariwisatanya untuk menciptakan pengalaman yang mendorong mereka untuk menjadi versi diri yang lebih baik, better self. Ya, jadi menjadi versi diri yang lebih baik gitu, better self. Nah, rekan-rekan, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dari perkembangan pariwisata budaya di suatu destinasi. Tadi ada teori ekonomi experience. Ya, menitik beratkan pada motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi bukan hanya untuk something to see, something to buy gitu ya, tetapi juga adalah mereka itu ada aktivitas gitu ya, mereka aktif dalam kegiatan pariwisatanya, turnya untuk menciptakan pengalaman yang mendorong mereka untuk better share. Oke, untuk perkembangan pariwisata budayanya itu ya ada juga menurut Kim and Yasuda, beliau mengatakan bahwa ternyata ada beberapa permasalahan yang muncul dari perkembangan pariwisata budaya di suatu daerah, seperti penurunan kualitas hidup karena sumber daya alam atau aspek fisik di daerah tersebut yang dieksploitasi. Ini komodifikasi terjadi ya. Terjadi konflik antara pengembangan pariwisata dan konservasi situs sejarah yang berujung pada konflik antar pihak dalam stakeholder pariwisata. Nah, rekan-rekan, memerhatikankah Anda ada di YouTube dari Dirjen Kebudayaan yang menerima artefak-artefak yang dikembalikan oleh pemerintah Belanda?
Perhatikan enggak itu? Karena itu adalah warisan, ya, warisan budaya kita loh. Tapi selama di Leiden, ya perawatannya ya bagus gitu. Asungkare di Indonesia gitu ya, dan Museum Nasional sudah dibuka lagi sejak kebakaran yang lalu, gitu ya. Baik, ya sebentar. Jadi rekan-rekan kita kembali ke Cibiti ya dalam pariwisata heritage ini, yang mana pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan dan pembuatan kebijakan tentang pariwisata itu penting ya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pariwisata di wilayahnya. Tentu dalam hal ini pendidikan dari masyarakat lokalnya juga harus bagus gitu ya. Misalnya kalau Hewita nanti menyelesaikan studi sudah di S2 pariwisata, Anda bisa back to Borneo ya, short Borneo ya, bisa balik, bisa membangun daerah Anda gitu, diperlukan oleh pemerintah gitu ya. ini penting nih. Ya, karena nanti kalau ada pembangunan industri ataupun fasilitas yang lain, Anda bisa ikut di situ. Enggak mahasiswa S2, mana mungkin sih menjadi production level. Paling tidak Anda sudah ada di pemegang kebijakan, di middle management, seperti itu. Ya, kalau memang dibutuhkan dan memang orang lokal yang harus memimpin, ya top management, never mind. Oke, pandangan warga setempat tentang aktivitas pariwisata itu berpengaruh pada keputusan mereka untuk mendukung atau tidak terhadap pengembangan pariwisata. Dan memengaruhi perilaku mereka ya terhadap pengunjung yang akan berdampak pada pengalaman wisatawan. Jadi hospitality, serve gitu layanannya juga harus bagus ya. Karena apa? Keramah tamahan orang Indonesia tuh udah cukup terkenal. Kalau nanti digantikan layanan itu oleh robot, ya robot nggak bisa tersenyum. Tapi dia bisa membantu, gitu ya, dalam hal layanan dan lain sebagainya. Manakala kalau kita di Indonesia itu surplus demografi, tapi daerah-daerah tertentu yang Anda tahu tentang makanan kimchi, garlic bakery, ya seperti itu ya. Apalagi suju gitu ya. Nah, itu ada di Korea Selatan. Sama dengan Jepang. Mereka warga negaranya nggak mau kawin, ya. Kemudian kalaupun kawin nggak mau punya anak. Jadi kekurangan penduduk nanti mereka. Seperti itu. Ada ketakutan seperti itu ya. Kalau kita sih surplus demografi. Apa yang kita bisa berikan kepada wisatawan agar mereka mendapatkan hal yang terbaik di mana mereka berkunjung. Karena disinilah pariwisata budaya bukan hanya kita mengenalkan budaya, tetapi juga manusia sebagai pembuat kebudayaan, sebagai pemilik yang sah dari kebudayaan itu sendiri. Adanya hubungan ya masyarakat lokal, ya masyarakat dengan wisatawan. Seperti itu rekan-rekan. Baik, masih ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan, ya. Oke. Jadi oleh karena itu rekan-rekan dengan evaluasi yang tepat terhadap persepsi dan sikap warga terhadap aktivitas pariwisata di wilayahnya, pengelola destinasi atau pemerintah dapat merumuskan kebijakan berdasarkan hasilnya. Yang pada akhirnya dampak negatif industri pariwisata dapat diminimais. Ya, seperti itu ya. Jadi pasti ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, sudah tepatkah marketing yang dilakukan? Sudah tepatkah dalam hal mendatangkan wisatawan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan seperti itu ya. Oke. Dan kita sekarang melihat sikap masyarakat rekan-rekan ya. Nah, sikap masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata bergantung pada perilaku wisatawan di daerah mereka. Semakin banyak dampak negatif yang dirasakan penduduk dari perilaku wisatawan, semakin negatif sikap mereka terhadap aktivitas pariwisata di daerah mereka. Siapa yang bisa memberikan comment terhadap slide ini? Karena akhir-akhir ini di Bali tuh banyak sekali wisatawan yang berulah gitu ya.
ya. Ada Ikocong sama ibunya yang di Ubud, yang ternyata dideportasi oleh imigrasi kembali ke daerahnya. Ada wisatawan yang merampas truk, ada wisatawan yang mengais makanan, ternyata nggak semua bawa duit gitu. Siapa tahu duitnya habis gitu kan. Ya, mau tinggal di mana gitu kan. Karena kita di Indonesia tidak menerapkan bahwa wisatawan yang datang ke Indonesia, termasuk Bali, mereka harus punya di rekeningnya berapa juta gitu. Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka sudah siap dengan tabungan yang mereka miliki. Kalau ke luar negeri, kita juga ada beberapa destinasi yang menerapkan itu. Ya, ada baiknya juga Indonesia seperti itu, agar tidak kelihatan bahwa kita itu memang ada dalam kemasan pariwisata yang murah. Ada Mahardika, silakan. Ya Ibu, saya ingin menanggapi. How about your comment? Ya, about slide. Ya, slide. Ya, Ya, oke, silakan. menanggapi beberapa perilaku wisatawan yang tidak baik. Ini lebih kepada disebabkan apa Ibu? Ini quality tourism kita menurun. Jadi terlalu banyak over tourism, terlalu banyak wisatawan, dan kita tidak bisa memfilter itu dengan baik. Seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin bisa masuk Bali itu dengan menerapkan ada buku tabungan minimal berapa ratus juta atau minimal spend berapa. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, Mardika, Anda selalu berkontribusi ya dalam setiap kuliah. Oke, terima kasih. Silakan Wira Putra. Waalaikumsalam Dayu. Nggih. Saya 2018 kebetulan penguji di Buli. Menanggapi yang tadi. Sebentar. Anda mahasiswa di S1 Parbud? Iya, benar Ibu. Lulusan 2018. 2000 berapa, Wira? Iya, oke, lanjut. Negara asing yang memasuki Indonesia, secara keimigrasian yang saya tahu aturan sendiri itu sudah diterapkan Ibu, dalam artian wisatawan yang berkunjung ke Bali khususnya untuk bank statement dan lain hal itu sudah dicantumkan dalam aturan yang sudah ada, tetapi kebanyakan sih mungkin dari mereka yang melanggar hal itu, jadinya hal itu jadinya mungkin berefek ke pariwisata, jadinya iya, sudah Wira. Oke, ternyata ada efek dari imigrasi juga ya ke pariwisata. Padahal aturan-aturan sudah ada, hanya law enforcement-nya yang penting, penegakan aturannya seperti itu ya. Jangan karena itu akhirnya pariwisata juga menjadi tercoreng. Ada siapa lagi? Apakah Agus termasuk juga Komang Devina dan dua yang lain menanggapi hal yang sama dengan pendapat teman Anda? Mohon izin Bu, sebelumnya mungkin saya sedikit ada tambahan Bu. Iya boleh. Jangan mengulang yang sudah disampaikan. Silakan tambahannya aja. Ya Bu. Ya. Menimbang hal seperti ini terjadi, salah satunya kalau jika saya mengambil tempat yang di Ubud, masyarakat itu dikenal, masyarakat Bali itu tentu brandingnya itu dikenal sebagai masyarakat yang sangat ramah dan welcome akan budaya luar seperti itu. Jadi ini bisa menjadi poin plus sekaligus poin negatif untuk keberlanjutan pariwisata Bali. Poin plusnya adalah pariwisata Bali itu dikenal welcome karena budayanya itu salah satunya itu memang karena sikap atau sifat dari masyarakat Bali itu sendiri yang sangat menerima kebudayaan luar yang masuk. Tapi sisi negatifnya itu membuat orang luar itu justru semena-mena akan suatu tempat yang sedang dikunjunginya Bu, seperti itu. Nah itu yang menyebabkan seharusnya para stakeholder itu lebih tegas yang melakukan pelanggaran di Bali. Tentu kita ketahui bersama bahwa di Bali itu banyak sekali case, bahkan kasus kriminalitas yang dialami
entah itu untuk WNA sendiri, bahkan untuk warga lokal kita sendiri. Jadi tentu dalam hal ini kita harus memperkuat stakeholder kita, tidak hanya masyarakat lokalnya saja, namun pemangku kepentingan seperti em, polisi atau aparat keamanan itu juga harus lebih dipertegas lagi agar sekiranya kita bisa menjamin keamanan Bali lebih baik lagi ke depannya, Bu. Seperti itu. Oke, saya satu lagi nih, Devina aja satu lagi. Apa tambahannya? Nanti yang Pak Sarke, yang lain-lain nih ke di slide berikutnya nih. Silakan. Ini Bu. Devina ada? Kasihan Ibu. Devina? Iya, Bu. Ada. Anda ada unjuk tangan apa tidak? Mohon izin Bu, tadi saya yang menyampaikan pendapat yang sebelumnya. Bu. Oh, ini Komang ya? Oke, Devina. Ya, saya lanjut dulu ya dengan slide berikutnya. Nanti bisa yang dikomentari slide berikutnya ya, biar tidak terfokus semua di sana. Nah, ini ada teori exchange, rekan-rekan ya, teori social exchange, pertukaran sosial yang banyak digunakan untuk menganalisis sosiologi perilaku manusia dan ilmu sosial. Gitu. Nah, terutama sosiologi ya, perilaku manusia dan ilmu sosial, suatu pendekatan yang menggambarkan bagaimana dua individu hidup rukun karena sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Nah, ini rekan-rekan ini diharapkan dari pariwisata yang diterapkan, termasuk juga kalau ingin mengembangkan sebuah desa wisata. Jadi teori social exchange bisa diterapkan. Nah, rekan-rekan, jadi dalam teori pertukaran sosial, interaksi berlanjut ketika kedua belah pihak merasa mereka mendapatkan lebih banyak keuntungan dari pertukaran tersebut. Jika tidak, mereka cenderung menyerah. Yang dalam konteks pariwisata, proses pertukaran tidak hanya sekadar melibatkan pertukaran ekonomi, tetapi juga faktor sosial budaya dan lingkungan. Sehingga ini nanti berkelanjutan gitu maksudnya, dari sisi ekonomi, social culture, and environment. Seperti itu. Ya, ini Anda udah dapat 2 teori ya hari ini. Ada pertukaran sosial, tadi juga adalah untuk yang ekonominya nih, Kang. Ada untuk bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, rekan-rekan, jadi sekarang kita akan melihat menurut Dorceh gitu dan Muhammad bahwa keterlibatan warga dalam pengembangan pariwisata dinilai sangat penting untuk menjaga kelestarian kawasan karena dalam pariwisata budaya masyarakat lokal merupakan elemen kunci untuk menciptakan pengalaman wisatawan visitors experience gitu ya. Silakan tadi masih Pak Ketut Sarke ya yang saya beri kesempatan. Mau komentar Pak untuk di slide terakhir. Ini slide terakhirnya. Yang 2 lagi itu adalah reference. Pak Sarke. Ya, selamat malam Ibu. Malam. Ya, terima kasih. Coba saya akan memberikan tanggapan tentang slide terakhir penerapan pariwisata budaya berkelanjutan menurut Abbasi Dorceh dan Muhammad. Iya. Nah, kalau membaca teori ini, terus kita tarik ke pentahelix. Nah, pentahelix, jadi di sana ada regulator yaitu pemerintah, kemudian investor pihak swasta, kemudian kan hidup nih, ada warga atau masyarakat lokal. Selain sebagai objek, tentu kita memberikan porsi yang cukup kepada warga atau masyarakat sekitar menjadi subjek sehingga mereka bisa menikmati tumbuh dan berkembangnya satu daerah tujuan wisata atau industri pariwisata sehingga ada keberlanjutan sustainable baik di bidang ekonomi, jadi masyarakat yang terlibat langsung di daerah tujuan wisata tersebut menikmati kue pariwisata semaksimal mungkin. Kemudian wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan pariwisata mendapatkan pengalaman tentang pariwisata yang disajikan atau dikemas oleh
masyarakat setempat, kemudian masyarakat setempat bisa mengemas budaya atau tradisi yang mereka miliki dan ditawarkan kepada wisatawan sehingga menghasilkan income. Nah, jadi kemudian anak cucu mereka atau kita selanjutnya bisa juga menikmati kue pariwisata ini. Kemudian apa namanya masyarakat setempat bergairah untuk membangun dan mengembangkan pariwisata mereka yang berasal dari bottom up, yang berasal dari perencanaan masyarakat dengan berkolaborasi dengan regulator yaitu pemerintah, sehingga pariwisata yang direncanakan mendatangkan hasil bagi masyarakat setempat dan juga menghasilkan devisa bagi negara. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, Pak Sarke sudah lengkap sekali ya, termasuk ini ada slide-nya bagaimana masyarakat setempat juga memiliki kesadaran terhadap pelestarian budaya mereka. Ya. Terima kasih Pak Tut. Ya, ini rekan-rekan. Ini rekan-rekan yang Ibu sebut tadi ya, ada Suryandari, ada Indonesia untuk yang statistik gitu ya. Silakan, kemudian Dorce, Anda harus cari ya, termasuk Andunian dan Davis. Nah, itu ya. Silakan nanti di sebagai mahasiswa S2 ya, searching, baca-baca lah, cari sumber-sumber yang nanti Anda bisa pakai sebagai kemudian teori-teori yang Anda akan pakai untuk menganalisis suatu di dalam pariwisata heritage. Seperti itu. Ada hal-hal yang ingin kita yang akan Anda diskusikan kembali dari slide-slide yang sudah Ibu berikan untuk Anda? Ada? Silakan. Ya, selamat malam Ibu. Ya. Ya, saya kembali. Jadi melihat kasus seperti Kocong atau wisatawan yang melarikan truk ke airport atau yang lain bertempur atau berkelahi di daerah Canggu. Ya. Nah, itu dijelaskan tadi oleh rekan kami bahwa sudah ada regulasi yang mengatur tentang ya wisatawan dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti pemaparan Ibu di depan tadi tentang aturan wisatawan yang masuk ke negara kita harus memiliki deposit yang cukup selama mereka tinggal di wilayah Indonesia, saya kira itu belum ada yang dibuat atau diputuskan oleh regulator. Nah, misalkan kita dari Indonesia mau belajar atau bepergian ke Amerika, tentu harus mendepositkan dana di rekening kurang lebih ya $10.000 atau lebih. Nah, kemudian karena tidak adanya regulasi seperti itu, sehingga banyak wisatawan yang datang, ya tentu ada yang berkualitas, tentu ada yang turis yang tidak qualified dalam hal finansial, sehingga banyak memunculkan masalah tingkat kapasiti daya dukung Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Kemudian dari wisatawan yang tidak memiliki kecukupan finansial datang ke Bali, sehingga bertumbuh pengusaha-pengusaha dalam khusus, yaitu pengusaha yang menerapkan media sosial. Ya, gimana Pak Tut? Masih ada? Ya, masih ada Ibu. Sehingga banyak wisatawan yang datang ke Bali menggunakan jasa seperti jasa online, anggap seperti
jasa transportasi yang sebelum-sebelumnya merupakan industri transportasi, BPW, travel agent, atau hotel bekerja sama, termasuk juga restoran yang dipaketkan di dalam suatu itinerary atau program tour. Nah, hari ini bisa kita saksikan bahwa banyak customer itu langsung direct booking ke driver atau ke guide online, sehingga yang menikmati di dana itu hanya satu orang, driver tersebut atau kolega mereka, sehingga dana tersebut tidak masuk sebagai pajak, sebagai bentuk untuk penerimaan negara atau daerah sebagai PAD. Nah, jadi dengan tidak adanya regulasi mengatur tentang jumlah dana yang didepositkan oleh wisatawan asing ke Indonesia, ini memunculkan stigma seperti ini, tourism yang ada atau wisatawan yang tidak berkualitas. Baik. Nah, mungkin Ibu sudah menangkap maksud Dian. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Pak Ketut Sarke. Itu salah satu ya Pak ya. Nanti silakan rekan-rekan mencari lagi. Saya kan hanya menyampaikan semacam opini ataupun pendapat tentang kenapa seperti ini pariwisata kita sekarang gitu ya. Jadi silakan rekan-rekan mencari lagi hal-hal yang memang menyebabkan hal itu terjadi. Ya, selain yang memang saya harapkan dari mereka harus berbekal lah. Ada deposit yang mereka harus siapkan selama mereka bepergian seperti itu. Oke. Ada hal-hal lain lagi yang ingin didiskusikan rekan-rekan? Ada? Untuk yang kelompok 2, karena memang terlambat tadi ya, saya tidak memberikan waktu untuk bisa menampilkan presentasi. Oke, nah, cukuplah gitu. Oke, saya stop sharing dulu sehingga Anda bisa kelihatan lebih banyak. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda sudah mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Ya, ada Pak Gusti, kemudian Pak Ketut Sarke yang selalu berkontribusi. Nggih. Bapak kerja di pariwisata ya, Pak? Pak Tut? Terima kasih Ibu, Dian kebetulan pemandu. Ya. Spesialisasi bahasa Jerman, anggota HPI. HPI yang. Ya baguslah Pak, melanjutkan ke S2 ya Pak ya. Bagi becek nih Kak. Mohon arahan dan bimbingan Ibu dan juga rekan-rekan. Sama-sama, Mahardika juga, Ewita, Deviana, Dayung ya, Ita Febri, kemudian ada Wira Putra ini mahasiswa kita dulu ya, yang lanjut sekarang plus dengan 19 yang lain, 18 yang lain, 19 bersama saya. Silakan Anda menambah-nambah lagi pengetahuan ya tentang pariwisata heritage yang masuk juga ke dalam pariwisata budaya. Nanti seperti apa kita akan mengembangkan juga pariwisata jenis ini, yang mana teori juga Anda sudah dapatkan, nanti tambah dengan teori pelestarian budaya. Oke, ditambah-tambahkan dengan teori pelestarian budaya. Ya, senang bertemu Anda malam ini. Minggu depan saya akan program sekali waktu untuk bisa luring dengan Anda ya. Saat ada tugas untuk kita diskusi ya, ada makalah dan lain sebagainya, ya saat itu kita luring. Oke. Hari ini mohon maaf ya, jadi saya belum fit sekali, masih ada batuk-batuknya, nggak enak gitu ya. Kalau pakai masker nggak ada yang dengar gitu kan. Ya yang penting Anda sehat, ya kita semua sehat.
gitu ya. Health tourism yang bisa dikembangkan juga ya untuk itu. Healing juga bisa gitu ya. Belum ada yang ngangkat-ngangkat seperti itu rekan-rekan. Yang paling pengembangan gitu, nyari pancoran solas, kemudian ada desa yang belum dikembangkan itu diangkat gitu ya. Silakanlah Anda yang ber 30 ya, ber-30 nanti lihat cutting-nya yang 12 angkatan pertama, kemudian 33 angkatan kedua ya, biar nggak sama ya tugas akhirnya. Itu saja dari saya ya. Kita bersyukur S2 Parbud dan Keagamaan sudah turun nilai akreditasinya mendapatkan baik sekali ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi Santi Santi. Om Santi. Terima kasih Bu.